Bab 1396, Penggabungan Pedang. Aifa perlahan menjadi tenang. Dia tidak lagi bertarung melawan monumen langit tak berujung, tetapi memilih untuk menghindar, mencoba mencari kesempatan secara diam-diam untuk mendekati Julian dan memberikan pukulan fatal kepada Julian. Julian melihat melalui pikirannya. 108 tablet langit tak berujung mengelilingi tubuhnya. Dia berada di area tengah dan menggunakan 108 tablet langit tak berujung untuk membentuk formasi magis. Aifa ingin mencari peluang, namun ia tidak pernah menemukannya. Ia terus berusaha menyerang dari segala arah, namun setiap kali ia menyerang, ia dihadang oleh Endless Sky Monument. Untuk sesaat, dia tidak berdaya. Pertempuran itu menemui jalan buntu untuk sementara waktu. Apakah benar-benar perlu menggunakan pilihan terakhir? Aifa terus berusaha, namun tidak dapat menemukan kesempatan untuk mendekati Julian. Serangannya sangat kuat, namun Julian dikelilingi oleh Endless Sky Monument, dan semua serangannya diblokir oleh Endless Sky Monument. Dia masih memiliki kemampuan, tapi ini adalah modalnya untuk memperjuangkan ciptaan ketiga. Dia tidak ingin terungkap secepat ini, dan bahkan jika dia menggunakan pilihan terakhir, dia mungkin tidak dapat mengalahkan Julian. Tubuhnya muncul setinggi ribuan meter di udara, memegang pedang ilahi Sura Biru. Pedang panjang di tangannya mekar dengan cahaya pedang yang panjangnya 10.000 meter. Monumen langit tak berujung terus berputar, meletus dengan kekuatan yang sangat menakutkan, sepenuhnya menghalangi cahaya pedang yang jatuh. 1 cara, 2 cara, 10 cara, 100 cara. Aifa tampak menjadi gila dan terus menyerang. Lampu pedang dan energi pedang yang tak terhitung jumlahnya jatuh, menyerang monumen langit yang tak berujung. Bahkan jika monumen langit tak berujung memblokir serangan itu, kekuatan mengerikan datang dari monumen langit tak berujung, dan Julian terkejut hingga darahnya mendidih, dan dia terus-menerus terluka. Penuh kebencian. Julian mengutuk dengan marah. Dia merasa tidak bisa hanya duduk diam dan menunggu kematian. Teratai hitam di bawah kakinya tiba-tiba terlepas dan berubah menjadi beberapa kelopak bunga yang dihubungkan menjadi satu membentuk pakaian perang. Pakaian pertempuran langsung melekat pada Julian. Ini hanya mungkin setelah Julian mempraktikkan teknik 10.000 setan untuk mengendalikan teratai hitam. Sebelumnya, dia tidak dapat mengendalikan teratai hitam. Mengenakan pakaian pertempuran yang diubah oleh teratai hitam, Julian mengambil inisiatif untuk menyerang, terbang keluar dari pengepungan yang terdiri dari monumen langit tak berujung, dan bertarung sengit dengan Aifa. Kekuatan Aifa sangat kuat, namun tidak dapat menghancurkan Battle Suit yang diubah oleh Black Lotus. Keduanya kembali bertarung sengit. Julian mengerahkan ilmu pedangnya secara ekstrim, dan Aifa terus-menerus terluka akibat serangan ilmu pedang yang menakutkan. Di kejauhan, banyak makhluk memperhatikan dengan seksama. Dalam pertarungan ini, Julian dan Aifa sama-sama menunjukkan kekuatan yang sangat kuat. Tidak peduli siapa mereka, kedua orang ini adalah yang terbaik di antara generasi muda. Kedua orang ini adalah jenius sejati dan jenius sejati. Alam semesta sudah berakhir. Julian memanfaatkan kesempatan itu, dan dua jenis Qian dan Kun Qi di tubuhnya bergabung bersama, membentuk kekuatan yang menakutkan, dan menyerang Aifa. Aifa menebasnya dengan satu pedang. Namun, dia meremehkan kekuatan Qian Kun Nirvana. Bola energi yang dibentuk oleh penghancuran alam semesta meledak, dan baju besi di tubuhnya langsung hancur berkeping-keping. Dia terluka. Tapi, itu terluka. Masih sangat sulit bagi Julian untuk membunuhnya. Julian mengerutkan kening. Ini sangat menakutkan. Kamu bahkan bisa menolak trik seperti Qian Kun Nirvana. Julian menarik napas dalam-dalam. Apa yang harus dilakukan? Saat ini, dia juga menjadi cemas. Aifa telah bertarung sampai sekarang, auranya masih seperti pelangi, dan kekuatannya sangat menakutkan. Bahkan jika dia memiliki kartu truf yang tak terhitung jumlahnya, dia tidak memiliki keuntungan melawan Aifa. Dentang. Sambil berpikir dalam hati, keduanya bertukar pedang lagi, dan ujung pedang bertabrakan. Namun, Julian tidak terguncang kali ini. Sebab, teratai hitam memberinya kekuatan yang besar. Keduanya menemui jalan buntu di udara, waktu seolah berhenti pada saat ini, dan pemandangan seolah membeku pada saat ini. Tak satu pun dari mereka bergerak, tetapi saat pedang itu bertabrakan, cahaya pedang yang menakutkan terus muncul, dan ribuan cahaya pedang menyatu. Julian melawan dengan seluruh kekuatannya, dan dia juga berpikir. Jika ingin mengalahkan Aifa, kamu hanya bisa mengandalkan alam pedang ketiga dan keempat. Namun, dia masih dalam tahap pemahaman alam pedang ketiga dan alam pedang keempat, dan belum sepenuhnya memahaminya. Aku tidak terlalu mempedulikannya lagi. Julian menarik napas dalam-dalam. Segera, transformasi terbalik 5 elemen diaktifkan, kekuatan abadi 5 elemen dituangkan ke dalam pedang, dan aura pedangnya berubah seketika. Niat pedang yang dibentuk oleh perpaduan 5 elemen kekuatan abadi menyapu, dan niat pedang ini menyebar dengan pedang ilahi Ziwei. Tubuh Aifa langsung terlempar ke belakang, dan seteguk darah muncrat di saat yang bersamaan. Ilmu pedang tingkat kelima. Alam pedang pertama dan alam pedang kedua saling terhubung. Alam pedang ketiga dan alam pedang keempat saling terhubung. Adapun alam pedang kelima, dia hanya memahami alam pedang ketiga dan keempat, dia tidak bisa membuat pedang bergerak sesuai dengan hatinya, dan hanya bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mengubah niat pedang tertinggi. Pada saat ini, Aifa merasakan maksud pedang yang menakutkan.
Di bawah kehancuran niat pedang ini, dia terluka lagi. Julian mengambil kesempatan ini dan mengambil tindakan lagi. Saat ini, bayangan Julian memenuhi langit. Lagi. Aifa kaget. Ia sudah mengetahui betapa mengerikannya gerakan ini, sehingga ia tidak berani gegabah dan segera mundur. Namun, Julian menghunus pedangnya dengan sangat cepat. Pada saat bayangan yang tak terhitung jumlahnya bergabung, Julian mengaktifkan kekuatan abadi di tubuhnya dan mengubahnya menjadi niat pedang. Niat pedang menyatu dengan gerakan pedang, dan kekuatan pedangnya mencapai tingkat yang baru. Menghadapi pedang yang menakutkan ini, Aifa tidak bisa mengelak dan hanya bisa melawan. Kedua pedang itu bertabrakan lagi. Boom! Kekosongan itu meledak. Tubuh Aifa dihancurkan oleh kekuatan yang menakutkan. Armor di tubuhnya hancur seketika, dan bekas pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya. Tubuhnya pun terbang keluar, lalu jatuh dari langit dan jatuh dengan keras ke tanah. Boom! Dia jatuh ke reruntuhan di tanah dan tidak pernah bangun lagi. Julian sedang memegang pedang ilahi Ziwei, dan ada 108 monumen surgawi tak berujung yang melayang di sekitar tubuhnya. Pada saat ini, dia tampak tenang dan bergumam pada dirinya sendiri, saya tidak menyangka pedang itu bergerak, bayangan pedang dan niat pedang menyatu, dan kekuatan pedang akan meningkat berkali-kali lipat. Pada saat ini, Julian sangat percaya diri. Sekuat apapun Aifa, dia pasti menang. Hanya karena ilmu pedangnya yang tak tertandingi. Dia tidak memanfaatkan kemenangan itu. Dia menyingkirkan monumen langit tak berujung dan berdiri di udara, memandangi reruntuhan di bawah. Di kejauhan, banyak makhluk menarik napas dalam-dalam. Mengerikan. Ilmu pedang macam apa ini? Mengapa menjadi semakin kuat? Bahkan Aifa, yang mengalami 3 transformasi dan menggunakan kekuatan darah, dikalahkan. Banyak makhluk yang terkejut dengan ilmu pedang yang ditampilkan oleh Julian. Adapun Alif, setelah melihat pertarungan sengit ini, ekspresinya juga menunjukkan sedikit keterkejutan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, pencapaian anak laki-laki ini dalam pedang semakin kuat, dan dia baru saja mulai memahaminya. Aku benar-benar tidak tahu betapa menakutkannya kekuatannya setelah dia sepenuhnya memahami ilmu pedang leluhur pedang. Alif tidak berani memikirkannya, dan dia tidak bisa tidak memikirkannya. Satu-satunya hal yang pasti adalah Julian akan bangkit di era kiamat dan menjadi orang yang benar-benar kuat. Kini, dia sudah memiliki potensi untuk menjadi pembangkit tenaga listrik papan atas. Bab 1397, 3 Perjanjian. Julian awalnya mencoba ilmu pedang tingkat ketiga dan keempat, dan mengintegrasikannya ke dalam bidang ilmu pedang pertama dan kedua, meledak dengan kekuatan yang kuat, membawa kekuatan ilmu pedangnya ke tingkat yang lebih tinggi. Dihadapkan pada ilmu pedang yang begitu menakutkan, bahkan seorang jenius seperti Aifa pun tidak dapat menandinginya. Aifa dikalahkan. Seluruh tubuhnya penuh luka. Tubuhnya jatuh dari langit dan jatuh ke reruntuhan di tanah. Julian hanya berdiri di udara sampai Aifa berdiri kembali. Waktu berlalu menit demi menit. Segera, setengah jam berlalu. Setengah jam kemudian, seseorang perlahan keluar dari reruntuhan di bawah. Dia adalah Aifa. Saat ini, Aifa telah keluar dari kondisi transformasi. Rambutnya acak-acakan, tubuhnya dipenuhi luka dan bekas luka, dan darah terus-menerus keluar dari tubuhnya. Dia duduk di atas batu, terengah-engah. Segera setelah itu, dia mengambil pil dan meminumnya. Setelah lukanya stabil, dia perlahan berdiri. Dia mengangkat kepalanya dan melirik ke udara. Tubuh Julian perlahan jatuh dari langit, berdiri kokoh di tanah, dan muncul di depan Aifa. Aifa melirik ke arah Julian. Saya harus mengatakan, Anda benar-benar kuat, sangat kuat. Saya kalah dalam pertempuran ini. Mulai hari ini, saya akan mundur dari Kota Busu. Saya tidak akan peduli dengan Kota Busu. Teman Anda sekarang saya tinggal di Kota Busu dan baik-baik saja sekarang. Aifa mengatakan hal itu dengan susah payah. Mengucapkan kalimat ini berarti dia sudah menyerah dalam pertempuran ini. Dia masih memiliki kemampuan, tetapi kekuatannya sekarang sudah habis. Jika dia terus bertarung, dia tidak akan menjadi lawan Julian. Bahkan jika dia menggunakan kartu truf terakhirnya, dia tidak bisa mengalahkan Julian. Karena itu, ia memilih mengaku kalah. Kamu juga sangat kuat. Julian berkata, saya menggunakan semua keterampilan rahasia saya dan semua kartu truf saya untuk mengatur seperti ini. Saya berharap dapat melawan Anda lagi. Julian berkata, dan juga membubarkan langkah penentang surga, kekuatan tulang naga, dan pembalikan 5 elemen. Auranya melemah dengan cepat. Setelah langkah menantang surga dibubarkan, dia memasuki masa kelemahan, terbaring di tanah sekarat, bahkan tanpa kekuatan untuk bangun. Aifa sembuh lagi, dan dia juga sembuh. Saat ini, banyak manusia datang. Sebagian besar dari orang-orang ini adalah orang-orang yang dikenal Julian. Selain itu, ada juga beberapa orang jenius dari 3.000 dunia. Pertempuran ini memungkinkan mereka untuk melihat bahwa Julian yang lemah di masa lalu telah berkembang ke tingkat yang mengerikan. Dahulu ketika pertama kali datang ke bumi, manusia di bumi sangatlah lemah. Di mata mereka, manusia di bumi adalah pendosa dan semut. Namun, kini mereka harus bergantung pada manusia di bumi. Julian, kamu baik-baik saja. Sarah menghampiri dan berdiri di depan Julian, mencoba membantunya berdiri.
Tidak, aku akan istirahat. Julian mengangkat tangannya dengan lemah. Tulang punggungnya telah hancur, dan sekarang dia menggunakan sihir untuk memperbaiki tulang punggungnya sendiri, yang akan membutuhkan waktu untuk pulih. Sarah sedang menonton dari samping. Suster Evelyn. Saat ini, Priscilla dan Melanie sedang mengelilingi Evelyn. Saudari Evelyn, kemana saja kamu selama ini? Kenapa tidak ada kabar sama sekali? Melanie memandang Evelyn, dengan kekhawatiran di wajah cantiknya, dan berkata, tahukah kamu, tahun-tahun ini, aku mengkhawatirkanmu. Evelyn tersenyum, mengulurkan tangan dan dengan lembut menyentuh kepala Priscilla, dan berkata sambil tersenyum, ceritanya panjang, akan kuceritakan perlahan nanti. Ya, Melanie menganggukkan kepala kecilnya. Pada saat ini, beberapa orang jenius dari alam semesta juga datang. Orang pertama yang tiba adalah Mufan. Dia berdiri di samping dan memandang Julian, yang sedang berbaring di atas batu dan menyembuhkan lukanya dengan seluruh kekuatannya. Dia tersenyum tipis dan berkata, Julian, aku belum pernah melihatmu bertahun-tahun. Kamu semakin kuat. Setelah pertempuran antara kamu dan Aifa, bahkan jika aku ingin mengalahkanmu sekarang, masih akan sulit untuk mengalahkanmu. Mufan berpikir bahwa setelah bertahun-tahun berlatih keras, dia sudah cukup kuat untuk menghancurkan Julian. Namun, setelah menyaksikan pertempuran antara Julian dan Aifa, dia menyadari bahwa Julian menjadi semakin menakutkan sekarang. Bahkan jika dia mencapai bentuk pertarungan tingkat kelima, dia mungkin tidak dapat mengalahkan Julian. Hasil pertarungannya mungkin sama seperti terakhir kali, dia akan kalah. Julian tersenyum ringan dan tidak banyak bicara. Pada saat ini, Alif berjalan mendekat, melirik ke arah Julian, mengacungkan jempol, dan berkata, ya, cara ilmu pedang semakin kuat. Saya sangat menantikan hari ketika Anda dapat bergabung dengan jalan tersebut. Begitu kamu menyatu dengan sang jalan, itu akan menjadi akhir dari dunia. Saat kamu benar-benar mahir dalam ilmu pedang. Saudara Alif, mengapa kamu ada di sini juga? Julian bertanya sambil berbaring di tanah. Alif tersenyum dan berkata, bumi ini sangat hidup sekarang, bagaimana mungkin saya tidak datang? Akhir umat manusia penuh dengan peluang. Akan ada berkah yang tak terhitung jumlahnya di bumi. Saya datang ke sini secara khusus untuk melihat apakah saya bisa mendapatkan berkah. Ya, Julian mengangguk ringan. Memang ada banyak sekali ciptaan yang ada di muka bumi saat ini. Rejeki terbesar di antara mereka adalah rejeki setelah 4 musibah. Terutama musibah penciptaan ketiga yang akan datang. Melompat keluar dari 3 alam, tidak lagi berada di 5 unsur, tubuh menjadi suci, dan tidak terikat oleh hukum surga. Hal ini menggoda bagi makhluk hidup manapun. Begitu Anda memperoleh berkah ini, berarti mulai sekarang perjalanan kultivasi Anda akan lancar. Selama Anda berlatih cukup waktu, Anda bisa menjadi seorang kaisar. Julian berbaring di tanah untuk menyembuhkan luka-lukanya. Sekitar setengah jam berlalu sebelum dia pulih sepenuhnya dari luka-lukanya dan berdiri dari tanah. Dia melirik ke arah Aifa, yang masih dalam masa pemulihan dari luka-lukanya, dan kemudian melihat ke banyak orang jenius dari semua ras di alam semesta yang hadir. Dia membuka mulutnya dan berkata, saya tahu bahwa Anda semua datang ke bumi untuk merebut ciptaan. Saya tidak peduli tentang merebut ciptaan, tetapi karena Anda datang ke bumi, Anda harus mengikuti aturan bumi. Selanjutnya, aku punya 3 bab yang harus aku buat bersamamu. Banyak makhluk memandang Julian. Julian mengalahkan Aifa. Dia sangat kuat dan dia memiliki kekuatan untuk mengajukan beberapa tuntutan. Ketika tidak ada yang berbicara, Julian melanjutkan, pertama, Gunung Buzu adalah milik manusia di bumi. Orang luar tidak diperbolehkan menempatinya dengan alasan apapun, dan mereka tidak dapat mengusir manusia di bumi. Kedua, ketika mereka datang ke bumi, mereka tidak akan berhenti menyakiti manusia di bumi. 3. Jangan ganggu manusia di bumi. Julian memandang banyak makhluk dari semua ras di alam semesta yang hadir dan berkata, saya hanya peduli pada 3 poin ini. Selain itu, bumi bebas bagi Anda untuk melakukan apapun yang Anda inginkan, dan saya tidak akan pernah ikut campur. Haha, sejak kamu datang ke bumi, kamu harus mengikuti aturan bumi. Orang jenius yang ingin berteman dengan Julian langsung mengutarakan pendapatnya. Itu pasti. 3 poin ini baik-baik saja. Begitu satu makhluk menyatakan pendiriannya, akan muncul makhluk kedua. Segera, dia menerima dukungan dari banyak makhluk. Mendengar hal tersebut, manusia di bumi pun heboh. Ini adalah sesuatu yang Julian punya kekuatan untuk melawan. Jika Julian tidak begitu kuat, makhluk asing ini pasti tidak akan mudah diajak bicara. Dan Julian juga menghela nafas lega. Dia menggunakan kekuatannya sendiri untuk membela martabat umat manusia di bumi. Bab 1398, Aku tidak layak untukmu. Pertarungan ini sangat sulit untuk dimenangkan. Namun hasilnya memuaskan. Setelah membuat perjanjian 3 bab dengan orang luar, Julian juga pergi ke kota Buzu. Dia menemukan Kevin, Lando dan lainnya. Semuanya baik-baik saja. Setelah menyelesaikan masalah ini, Julian membawa semua orang kembali ke kerajaan naga. Adapun manusia dari 3000 dunia, dia mengabaikan mereka. Dia telah membantu orang-orang ini memenangkan kesempatan untuk berada di Gunung Buzu. Mereka dapat meminjam energi spiritual yang kaya dari Gunung Buzu menekan kutukan di tubuh mereka.
Sekarang, dia lebih mengkhawatirkan manusia biasa dan mereka yang levelnya tidak terlalu tinggi. Kerajaan Naga. Di aula utama, Julian duduk di tempat pertama. Taraf memegang laporan di tangannya dan berkata, Julian, ini adalah berita terbaru. Kutukan telah melanda seluruh umat manusia. Sekarang sekitar 3 juta orang meninggal di bawah kutukan setiap hari. Setelah mengalami begitu banyak bencana, hanya ada sedikit manusia yang tersisa di bumi. Jika kita terus mati seperti ini, tidak akan banyak manusia yang tersisa di bumi. Mendengar ini, Julian khawatir dan bertanya, 3 juta orang meninggal setiap hari. Taraf mengangguk dan berkata, ini hanya hasil statistik awal. Secara global, jumlah orangnya pasti lebih dari ini. Di sampingnya, Sarah bertanya, suamiku, apakah benar-benar tidak ada yang dapat kamu lakukan dalam menghadapi kutukan itu? Ada jalan. Julian berpikir sejenak dan berkata, ada cara, yaitu saya dapat menyerap kutukan. Namun, kemampuan saya saat ini terbatas dan saya tidak dapat menyerap terlalu banyak kutukan. Jika saya menyerap terlalu banyak kutukan, tubuh saya tidak dapat menahannya. Saya telah bertemu dengan penjaganya. Penjaga tersebut mengatakan bahwa para pendahulu manusia sudah mempelajari kutukan tersebut. Jika mereka ingin mengembangkan pil yang dapat melawan kutukan tersebut, mereka harus dapat segera menekannya. Saat itu, manusia bisa menekan kutukan di tubuhnya dengan meminum obat mujarab. Meskipun tidak bisa sepenuhnya diusir, tidak ada masalah untuk tetap hidup. Sarah bertanya, apakah kita akan menunggu seperti ini sekarang? Julian mengangguk, ya, tidak ada yang bisa kita lakukan sekarang. Kita hanya bisa menunggu seperti ini. Ini adalah jalan surga yang ingin memusnahkan umat manusia. Bahkan kaisar yang kuat pun tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana saya bisa melakukan apapun tentang hal itu? Jika saya melangkah ke ranah kaisar, saya mungkin dapat melakukan sesuatu untuk mengatasinya. Saya memiliki kekuatan untuk melawan kutukan orang-orang di seluruh dunia, tetapi level saya saat ini terlalu rendah. Beberapa pejabat tingkat tinggi dari Kerajaan Naga dan beberapa manusia inti di bumi berkumpul untuk membahas kutukan tersebut. Namun, menghadapi kutukan itu, Julian tidak berdaya. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah menenangkan dan menenangkan umat manusia sesegera mungkin untuk memastikan bahwa bumi tidak mengalami kekacauan. Sebab, setelah sebagian manusia mengetahui bahwa dirinya dikutuk dan tidak akan berumur panjang, mereka mulai menimbulkan kekacauan, dan kekacauan pun terjadi di seluruh dunia. Julian mengirim orang-orang yang telah menyelesaikan kutukan ini ke berbagai belahan dunia untuk menekan kerusuhan ini. Setelah diskusi singkat, semua orang pergi satu demi satu. Saat ini, hanya ada sedikit orang yang tersisa di Kerajaan Naga. Kerajaan Naga, halaman belakang istana. Sarah dan Julian berkumpul. Sarah bertanya tentang pengalaman Julian selama bertahun-tahun, dan Julian tidak menyembunyikan apapun, dia menceritakan segalanya tentang meninggalkan bumi, pergi ke dunia iblis, dan kemudian ke 7 bintang pembunuh. Apakah itu benar-benar kamu? Tidak jauh dari situ, terdengar suara marah. Julian mendengar suara itu dan menoleh, dan Naomi datang. Dia datang untuk mencari Sarah, tetapi dia mendengar kata-kata Julian di kejauhan, mendengar dia berdiskusi dengan Gary dan yang lainnya tentang mencuri pohon bodi, dan mempelajari keseluruhan cerita. Julian. Dia memandang Julian dengan marah, klan saya memperlakukan Anda dengan baik, tetapi Anda mencuri harta paling berharga klan saya melalui pernikahan. Apa yang Anda pikirkan? Julian tampak malu. Dia tidak menyangka Naomi akan benar-benar muncul. Sarah melirik Julian, tersenyum main-main, dan berkata, ada hal lain yang harus saya lakukan, saya akan pergi dulu. Setelah itu, dia berdiri dan pergi. Tunggu. Julian berdiri dan ingin mengejarnya. Namun, dia ditangkap oleh Naomi. Dia menyeret Julian dan berkata dengan dingin, di mana pohon bodi? Naomi, dengarkan penjelasanku. Julian memandang Naomi tanpa daya. Naomi melepaskan Julian, memeluk dadanya dengan kedua tangan, dan menatapnya dengan dingin. Ekspresi Julian menjadi serius dan dia berkata, kamu juga tahu situasi di bumi. Situasi yang dihadapi manusia di bumi sangat serius. Saya mencuri pohon bodi bukan untuk diri saya sendiri, tetapi untuk seluruh umat manusia dan untuk kemajuan pesat umat manusia. Itu adalah harta paling berharga dari klan kita, dasar bagi kelangsungan hidup klan kita di dunia iblis. Naomi menatap Julian dan berkata, tidak peduli apa alasanmu, aku harap kamu dapat mengembalikan pohon bodi. Julian berkata dengan tenang, sejujurnya, buah bodi tidak ada gunanya bagi saya. Saya tidak pernah meminumnya. Jika bukan karena manusia, saya akan terlalu malas untuk mengambil risiko dan mencurinya. Tidak mungkin untuk kembalikan. Kalau tidak, kamu bisa bawa aku kembali, atau biarkan masalah ini berlalu. Julian mulai bertingkah nakal. Kamu. Naomi sangat marah. Sangat masuk akal untuk mencuri sesuatu. Dia menarik napas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tenang. Pada titik ini, tidak ada gunanya mengatakan apapun. Tidak mungkin menangkap Julian dan membawanya kembali. Dengan kekuatannya, dia bukan tandingan Julian. Aku bertanya kepadamu, apakah kamu mengakui bahwa aku adalah istrimu? Dia menatap Julian. Selama bertahun-tahun,
dia dan Sarah bepergian ke seluruh negeri bersama-sama, hanya untuk menemukan Julian, karena dia telah menikah dengan Julian, dan menurut pendapatnya, dia sudah menjadi istri Julian. Ini. Ekspresi Julian menjadi serius. Setelah beberapa saat, dia terkekeh dan berkata, Nona Luo, saya menikah dengan Anda hanya untuk mencari kesempatan mencuri pohon bodi. Anda tidak bisa menganggapnya serius. Bajingan. Naomi mengangkat tangannya dan menepuknya. Serangan telapak tangan yang mengerikan menghantam Julian. Tubuh Julian langsung terlempar dan dia jatuh ke tanah di kejauhan. Dia memanjat dengan susah payah, berjalan menuju Naomi, dan berkata, bunuh atau pancung dia, aku serahkan padamu. Naomi mengertakkan gigi dan berkata, apakah aku begitu tak tertahankan? Apakah aku benar-benar tidak layak untukmu? Julian menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan itu masalahnya. Kamu sangat baik, tetapi karma saya terlalu banyak. Tidak ada gunanya mengikuti saya. Saya melakukan ini demi kebaikan Anda sendiri. Aku tidak takut. Naomi berkata, karena aku menikah denganmu, apapun sebab dan akibatnya, kita akan menghadapinya bersama. Tapi aku takut. Julian meraung. Segera, dia menenangkan diri dan menarik napas dalam-dalam. Sebab dan akibat, dia masih belum mengetahui apa sebab dan akibat itu, dia hanya mendengar Zuzu mengatakannya. Bahkan orang kuat seperti Zuzu takut akan sebab dan akibat, dan dia tidak ingin terlalu banyak orang terlibat. Naomi menangis setelah dimarahi. Julian menatapnya dan berkata dengan lembut, Naomi, kamu luar biasa, tapi aku tidak layak untukmu. Kamu, apakah kamu takut Sarah tidak setuju? Naomi berkata dengan berlinang air mata, aku telah bersama Sarah selama ini, dan Sarah tidak keberatan. Ini tidak ada hubungannya dengan Sarah. Julian menggelengkan kepalanya dan berkata, oke, itu saja. Ada hal lain yang harus kulakukan. Selamat tinggal. Julian berbalik dan pergi. Bab 1399, Sekte Abadi muncul. Julian tahu bahwa dialah yang merasa kasihan pada Naomi. Dia tidak ingin melakukan kesalahan yang sama berulang kali. Dia memilih untuk pergi. Kembali ke halaman rumahnya sendiri. Sarah telah kembali dan sedang duduk di kursi di luar halaman. Dia tidak terkejut sama sekali saat melihat Julian kembali, karena dia tahu orang seperti apa Julian itu. Dia berdiri dan bertanya sambil bercanda, mengapa kamu kembali dan tidak tinggal bersamanya dengan benar? Selama bertahun-tahun, dia sering bepergian denganku untuk menemukanmu. Julian berjalan mendekat, duduk, dan tersenyum tak berdaya, satu-satunya alasan saya menikah dengannya adalah untuk mencuri pohon bodi. Sekarang saya hanya bisa merasa kasihan padanya, dan saya akan mencari kesempatan untuk menebusnya di masa depan. Sarah juga duduk. Ngomong-ngomong, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Julian berpikir sejenak dan berkata, ramuan untuk menekan kutukan belum dikembangkan, dan saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengembangkannya. Saya tidak tahu kapan bencana ketiga akan muncul. Saya berencana untuk pergi ke Gunung Busu. Budidaya di Gunung Busu. Sarah mengangguk dan berkata, pergilah tanpa khawatir, aku akan mengawasimu di sini di Kerajaan Naga, tidak akan terjadi apa-apa padamu. Terima kasih banyak. Julian tampak bersyukur. Selanjutnya, dia menetap sementara di Kerajaan Naga. Dia pergi ke Gunung Busu tidak terburu-buru, karena dia dan Sarah sudah lama berpisah dan sudah lama tidak bertemu. Dia berencana untuk tinggal dan menemani Sarah untuk sementara waktu. Ngomong-ngomong, Vivi sudah pergi, kata Sarah. Julian mengangguk, ya, saya sudah mengetahui hal ini. Saya harap Vivi baik-baik saja. Tidak ada yang bisa dilakukan Julian terhadap Vivi. Dia memandang Sarah dengan senyuman di wajahnya, Sarah, aku juga menginginkan seorang putra. Mendengar ini, wajah cantik Sarah langsung memerah. Dia berhenti menjawab Julian, berdiri, dan berjalan menuju rumah. Julian tersenyum tipis, berdiri, memasuki ruangan, dan menutup pintu. Selama setengah bulan berikutnya, Julian berada di Istana Kerajaan Naga. Setengah bulan kemudian, dia memilih pergi ke Gunung Busu. Terakhir kali, dia dan Aifa bertempur sengit di Gunung Busu dan menghancurkan banyak gunung. Namun, Gunung Busu adalah tempat yang ajaib, segel bumi terletak di sini, dan terdapat kekuatan formasi yang kuat di sini. Ada juga kekuatan magis. Lebih dari setengah bulan telah berlalu, dan pegunungan serta daerah yang hancur ini telah kembali ke tampilan aslinya. Melihat adegan ini, Julian tidak bisa tidak memuji. Ini benar-benar tempat yang ajaib. Tidak ada perbedaan antara tiga alam di bumi sekarang. Saya tidak tahu apakah bumi akan berevolusi menjadi tiga alam setelah segelnya dibuka. Saya rasa akan begitu. Lagi pula, sebelumnya dipisah, bumi adalah tiga alam. Julian bergumam pelan. Dia sampai di puncak Gunung Busu. Di puncak gunung terdapat ruang terbuka. Di tempat terbuka ini ada sebuah patung. Patung tersebut diukir dari seorang pria yang mengenakan baju besi. Pria tersebut melihat ke kejauhan, dengan tampilan mendominasi yang menantang dunia. Patung itu memancarkan 5 warna cahaya ilahi. Cahaya ilahi melonjak ke langit, menerangi area tersebut. Patung ini muncul sangat awal. Namun, tidak ada yang mengetahui siapa patung tersebut. Julian juga tidak tahu.
Di dekat patung, banyak biksu manusia yang duduk bersila, menyerap energi spiritual langit dan bumi dan menekan segel di tubuh mereka. Julian berjalan mendekat dan berkata dengan keras, "Saya ingin gunung ini." Suaranya bergema. Ketika suara itu datang, banyak orang berhenti berlatih pada saat yang bersamaan. Ketika mereka melihat itu adalah Julian, mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun, mereka bangkit dan pergi, tidak tinggal di sini lebih lama lagi. Setelah semua orang di sini pergi, cincin di jari Julian terlepas, dan kemudian terus membesar, berubah menjadi rumah peri yang megah. Melihat rumah abadi muncul di puncak gunung, Julian sangat puas dan bergumam pada dirinya sendiri, mulai sekarang, saya akan tinggal sementara di sini, menunggu munculnya ciptaan ketiga di bumi, dan menunggu manusia yang kuat untuk mengembangkan metode untuk menekan kutukan obat mujarab. Julian melambai dengan santai. Pintu ke rumah abadi terbuka. Dia mengambil langkah, masuk, dan muncul di pegunungan di luar kota tuan kota. Di sekeliling pegunungan terdapat energi spiritual yang melimpah, dan berbagai buah ajaib ditanam. Semua ini milik Julian. Melihat ini, Julian juga merasakan pencapaian. Dia berjalan menuruni gunung terlebih dahulu dan segera muncul di gerbang kota, memasuki kota, dan sampai di rumah tuan kota. Setelah mengalami pertempuran dengan Aifa, Julian juga memiliki beberapa pemahaman baru tentang ilmu pedang bidang ketiga dan keempat. Dia berencana pergi ke ruang waktu dan mundur untuk jangka waktu tertentu untuk memahami ilmu pedang. Julian pergi ke Time House, tetapi di luar, semuanya aman. Hanya saja semakin banyak makhluk kosmik yang datang ke bumi. Ada begitu banyak planet di alam semesta. Di setiap planet yang kuat, ada orang-orang kuat yang duduk di sana. Orang-orang kuat ini semuanya mengirimkan orang-orang jenius mereka yang paling menonjol ke bumi untuk merebut ciptaan ketiga di bumi. Hanya 1 bulan setelah Julian memasuki rumah abadi. Di Gunung Buzu, sebuah gerbang peri tiba-tiba muncul. Gerbang abadi muncul dari udara tipis, di puncak gunung tidak jauh dari pegunungan tempat Julian berada. Gerbang peri tingginya 100 meter dan tampak emas. Banyak tanda magis terukir di gerbang emas. Saat rumah abadi muncul, itu menarik perhatian banyak makhluk, dan banyak makhluk muncul di depan rumah abadi. Ini, apa ini? Sebuah pintu. Kemana arah pintu ini? Mungkinkah ini kemunculan ciptaan ketiga? Banyak makhluk dari alam semesta berkumpul di dekat gerbang abadi. Mereka melihat ke gerbang abadi dan menjadi curiga. Julian sedang berlatih di ruang waktu. Roh senjata muncul. Pemilik. Mendengar teriakan itu, Julian berhenti berlatih, berdiri, melihat ke arah roh senjata, dan bertanya, ada apa? Kiling berkata, sebuah gerbang peri muncul di Gunung Buzu. Jika tebakanku benar, ini pasti penampakan ciptaan bumi yang ketiga. Mendengar ini, Julian berdiri dengan semangat. Benarkah? Kiling mengangguk, ya, sungguh. Tanpa ragu-ragu, Julian meninggalkan rumah abadi dengan pikiran, dan rumah abadi yang besar terus mengecil, dan akhirnya berubah menjadi cincin yang muncul di tangannya. Begitu dia muncul di luar, dia melihat cahaya keemasan bersinar di puncak gunung di seberangnya. Tubuhnya menghilang dari tempatnya, dan saat berikutnya muncul di gunung seberang. Begitu dia muncul, dia melihat gerbang peri. Gerbang peri ini tingginya 100 meter dan lebarnya lebih dari 30 meter. Gerbang peri ditutup. Ada kata-kata ajaib dan prasasti yang diukir di gerbang peri. Julian berjalan mendekat. Begitu dia mendekat, dia merasakan kekuatan primitif datang dari Immortal Mansion. Pintu yang ajaib. Dia terkejut. Setelah melihat sekeliling, saya melihat bahwa gunung ini penuh dengan makhluk hidup. Semua makhluk hidup ini adalah manusia kuat dari semua ras di alam semesta, dan banyak dari mereka yang tidak lebih lemah dari Aifa. Penciptaan bencana bumi yang ketiga akan jauh lebih sulit dari 2 bencana sebelumnya. Sama sulitnya dengan naik ke surga untuk memperoleh penciptaan bencana bumi yang ketiga. Julian tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Bab 1400, Gerbang Abadi. Sebuah pintu ajaib, megah dan penuh misteri. Gerbang Abadi. Saat banyak makhluk sedang mendiskusikan gerbang peri ini, sebuah suara terdengar. Mendengar ini, banyak makhluk berbalik dan melihat. Saya melihat seorang pria berjubah putih dan membawa pedang panjang di punggungnya. Dia tidak tampan, tapi juga tidak jelek. Alif. Julian sedikit mengernyit, berjalan menuju Alif, dan bertanya, mengapa Anda tahu asal-usul sekte abadi ini? Mata banyak makhluk tertuju pada Alif, menunggu jawabannya. Alif menatap gerbang abadi di depannya dan tenggelam dalam kenangan. Dia sangat akrab dengan sekte abadi ini. Suatu ketika, dia sedang bermain di dekat gerbang peri. Setelah beberapa saat, dia mengangguk dan berkata, ya, saya tahu asal mula sekte abadi ini. Tuan, dari mana asal mula sekte abadi ini? Ya, berhentilah bersikap sok dan katakan saja padaku. Apakah sekte abadi ini ada hubungannya dengan ciptaan ketiga? Banyak makhluk bertanya. Alif berkata, apakah ini terkait dengan ciptaan ketiga? Saya tidak tahu, tapi saya tahu asal mula gerbang abadi ini. Gerbang abadi ini, yang disebut gerbang abadi, adalah kunci untuk memasuki surga di zaman surga kuno. Hanya saja, zaman surga kuno sudah menjadi sejarah. Jika tebakanku benar, di balik pintu ini ada reruntuhan surga kuno.
Pengadilan surgawi kuno di era pengadilan surgawi kuno adalah kekuatan paling menakutkan di zaman itu, yang mengendalikan seluruh alam semesta. Suara Alif bergema. Seseorang berjalan mendekat dan ingin mendorong gerbang abadi hingga terbuka, tetapi bahkan dengan seluruh kekuatan mereka, mereka tidak dapat mendorongnya hingga terbuka. Di sini, bagaimana kamu membuka pintu ini? Banyak makhluk yang bingung. Alif berjalan menuju gerbang abadi selangkah demi selangkah, dan muncul di depan gerbang abadi. Di bawah tatapan banyak mata, dia perlahan mengangkat tangannya. Telapak tangannya menempel pada gerbang abadi, mengaktifkan kekuatan di dalam tubuhnya. Pada saat ini, cahaya kemasan gerbang abadi berkembang. Berderak. Sebuah suara datang, dan retakan muncul di gerbang abadi. Ini terbuka. Dibuka, dibuka. Siapa ini? Bagaimana dia bisa membuka gerbang abadi dari era pengadilan surgawi kuno? Banyak makhluk yang bingung. Tak satu pun dari mereka yang tahu bahwa Alif berasal dari era pengadilan surgawi kuno, dan dia juga merupakan putra dari pemimpin era halaman surgawi kuno. Gerbang abadi perlahan terbuka, dipenuhi cahaya kemasan. Mata banyak makhluk tidak dapat menembus cahaya kemasan untuk melihat dengan jelas apa yang ada di balik gerbang abadi. Setelah Alif membuka gerbang abadi, dia menarik napas dalam-dalam. Dia ingin masuk, tetapi begitu dia masuk, dia dikejutkan oleh cahaya kemasan. Dia terlempar dan jatuh ke tanah, muntah darah. Dia memanjat dengan susah payah dan meraung, "Kenapa, kenapa kamu tidak mengizinkanku masuk? Aku ingin melihatnya. Aku ingin melihat reruntuhan surga kuno." Dia menggeram dengan marah. Saat ini, ada makhluk lain yang mencoba masuk. Namun, dia memasuki gerbang abadi dengan mudah. Kamu bisa masuk. Mungkinkah ini benar-benar penampakan bencana ketiga penciptaan? Mereka yang melebihi batas usia tidak bisa masuk. Banyak makhluk berspekulasi. Ketika yang satu masuk, yang kedua masuk. Segera, banyak makhluk masuk. Julian berdiri di samping dan tidak bertindak gegabah atau masuk dengan tergesa-gesa. Sebaliknya, dia mendatangi Alif dan berkata, gerbang abadi ini seharusnya menjadi awal dari ciptaan ketiga. Anda telah melampaui batas usia dan tidak dapat masuk atau menangkap ciptaan ketiga. Alif mengulurkan tangannya untuk menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata, saya tahu. Sepertinya saya bangun sedikit lebih awal dan tidak memiliki kesempatan untuk berada di bumi. Julian bertanya, apakah ada yang perlu Anda jelaskan? Alif menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri. Di era pengadilan surgawi kuno, ada kekuatan magis dan seni rahasia yang tak terhitung jumlahnya, tetapi yang terkuat adalah teknik 3000 Dao. Teknik 3000 Dao adalah kekuatan magis unik yang ayah saya pahami melalui deduksi 10.000 surga Dao. 3000 teknik Tao. Julian terkejut. Dia pernah melihat Zuzu menggunakan kekuatan magis ini sebelumnya. Saat itu, ketika dia berada di dunia iblis, Zuzu mengandalkan 3000 keterampilan Tao untuk mengalahkan 3 orang kuat yang tak terkalahkan. Ya. Alif berkata, dari pemahaman saya, ayah saya mencatat 3000 seni Tao dalam buku surgawi tanpa kata, dan buku surgawi tanpa kata juga merupakan harta paling berharga di era pengadilan surgawi kuno. Namun, buku surgawi tanpa kata tidak pernah muncul di sejarah. Saya curiga buku surgawi tanpa kata ada di reruntuhan surga kuno. Saudara Visser, saya tidak punya permintaan lain. Saya hanya berharap setelah Anda memasuki reruntuhan surga kuno, Anda dapat mencari buku surgawi tanpa kata sebanyak mungkin. Pengetahuan rahasia klan Kaisar Langit kita tidak boleh hilang. Julian berpikir sejenak dan berkata, 3000 teknik Tao ini belum hilang, kan? Saya pernah melihat Zuzu menggunakannya. Oh. Alif tersenyum ringan dan berkata, ayah Zuzu adalah dewa perang di surga kuno. Dia mengetahui beberapa dari 3000 seni Tao, tetapi tidak mengetahui 3000 seni Tao secara lengkap. Apa yang Zuzu ketahui seharusnya hanya 3000 Tao bagian teknisnya. Jadi begitu, Julian tiba-tiba sadar. Menepuk bahu Alif, dia berkata, jangan khawatir, jika buku surgawi tanpa kata benar-benar ada di reruntuhan surga kuno, saya pasti akan menemukannya dan membawanya kembali. Terima kasih banyak. Alif tampak bersyukur. Julian tersenyum dan berkata, kita semua bersaudara, mengapa kita mengucapkan kata-kata sopan ini? Saya akan membantu Anda mendapatkan keberuntungan dan membantu Anda mendapatkan takdir ketiga. Alif pergi setelah meninggalkan beberapa patah kata. Julian melihat ke latar belakang di mana dia pergi. Di matanya, sosok Alif terlihat sangat kesepian, sangat kesepian. Benar sekali, seluruh era hancur, dan dialah satu-satunya yang selamat. Dia membawa terlalu banyak barang. Bos. Saudara Visser. Teriakan itu membuyarkan pikiran Julian. Julian mendengar suara itu dan menoleh, dan melihat Kai dan Gary berjalan mendekat. Julian mengangguk, yang dianggap sebagai tanggapan. Kai datang dan berkata, saya telah melampaui batas usia dan tidak dapat menerima bencana ketiga dalam penciptaan. Saya tidak layak untuk Anda. Gary tersenyum dan berkata, saya setuju, Saudara Visser. Kali ini saya akan menemani Anda ke reruntuhan surga kuno. Bersama-sama kita bisa menjadi tak terkalahkan. Oke. Dan aku. Sebuah suara terdengar, dan kemudian, seorang wanita cantik berjalan mendekat. Naomi lah yang datang. Naomi tersenyum cerah dan berkata, apakah kamu keberatan jika aku ikut denganmu?
Kakak ipar, Kai memanggil sambil tersenyum. Nama, kakak ipar, membuat Naomi tertawa terbahak-bahak dan dia tidak bisa menutup mulutnya karena tertawa. Pria gendut, aku selalu membencimu sebelumnya, tapi sekarang menurutku kamu manis. Ada senyuman di wajahnya, memperlihatkan dua baris gigi putih. Gary tersenyum dan berkata, bersama-sama, kita bertiga bergabung dan kita tidak terkalahkan. Julian mengerutkan kening. Dia mungkin ingin bersama Naomi. Naomi ini, bagaimana mengatakannya, dia takut Naomi akan tenggelam semakin dalam. Apa, kamu tidak senang? Naomi melirik ke arah Julian, senyuman di wajahnya mengeras, dan digantikan oleh ekspresi sedih, berkata, Julian, ini adalah berkahmu karena aku mengikutimu, jadi jangan tidak berterima kasih. Bersambung.